Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Malam ya ini berarti kan ucapannya good night. Ya biasalah pagi siang sore dihabiskan untuk mengejar dunia. Mengejar dunia tetapi tidak dapat. Oke. Ya gitulah manusia emang. Oke. Jadi seperti biasa ya, video-video kayak gini, video-video obrolan tentang kehidupan kayak gini aku buat karena I just wanna share apa yang aku rasain. I just wanna tell apa masalah yang pernah aku alamin dan apa solving yang aku lakuin. Tetapi I have no one to tell. Aku gak punya orang buat aku ceritain. Jadi ya akhirnya aku membuat video ini. Ya kalau ada yang mendengar, kalau ada yang bisa memetik hikmah dari dia ya syukurlah, alhamdulillah. Oke. Jadi days ago, beberapa hari yang lalu aku sempet chattingan via WhatsApp sama temanku. Katanya nggak punya teman. Ya punya, kalau teman tuh punya, cuma kan mereka kayak yang nggak punya waktu kalau kayak gitu buat dengerin hal-hal random kayak gini gitu kan. Jadi dia bilang kayak gini, kayak aku ini kenapa ya, kayak aku merasa kurang aja. Aku kayak menjadi orang yang gak jago bersyukur. Aku kepikiran, gak jago bersyukur, kayaknya gak dia aja, gue juga. Oke. Tapi padahal syukur ini poin penting banget gak sih dalam kehidupan. Cuma ya kayak gitu, namanya manusia ya. Kita kadang merasa iri, merasa kurang aja. Ya kalau to be honest, aku emang kadang ngelihat teman-teman aku kayak yang mereka kayaknya udah yang enak banget ya, kayak tempat kerjanya udah enak, income-nya udah gede, terus kayaknya tiap hari bahagia aja, terus tiap weekend healing, terus percintaan juga udah dapet, kayaknya yang dapet yang mereka cocok banget satu sama lain kayak gitu. Aku jadi kayak yang kebanyakan mikirin orang lain gak sih, jadinya aneh. Terus jadi ya kayak gitu, kita kayak kalau kata orang Jawa emang pepatahnya urip itu sawang sinawang. Jadi kita ini hidup emang melihat kehidupan orang lain, kita iri sama kehidupan orang lain, dan itu emang benar-benar gak bagus ya kan, benar-benar tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk hidup seperti itu. Tapi selain kadang iri, bukan terus iri ya, kadang doang. Kadang iri sama kehidupan teman-teman yang ya kayaknya udah kecukupan, udah cukup, serba cukup, financial, terus percintaan kayak gitu udah cukup. Kadang juga aku ngeliat teman-teman aku yang akhirnya memutuskan kehidupan mereka untuk mengabdi kembali kepada daerahnya, ngajar, terus mereka berusaha dari nol untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik. Kayak yang kok bisa ya, maksudnya kok bisa mereka tuh menikmati proses kayak gitu dan menjalaninya dengan penuh hikmat dan nikmat. Itu kayak kok bisa di saat aku yang kadang aja duit tinggal cepet nih, minta masih lama dapat duit, bla bla bla, ini itu, padahal kita nih hidup di dunia ini yang nyiptain Tuhan ya, dan Tuhan udah berultimatum untuk akan mencukupi kehidupan hambanya. Terus kenapa harus overthinking kayak gitu? Kadang aku mikir kayak gitu sih, cuma ya namanya juga manusia ya. Aku jadi emang mikir kalau gimana ya, kalau langkah yang harus kita lakuin kalau agar kita nih tetap bersyukur, jadi hati tenang, beribadah juga tenang, tidak was-was, tidak iri, tidak dengki kayak gitu. Dan setelah bertahun-tahun lamanya hidup gak maksudnya setelah beberapa waktu yang agak cukup lama menjalani proses kedewasaan ya, tapi yang sebenarnya gue belum dewasa banget, tapi ada beberapa hal yang menurut aku bisa mengatasi masalah diri aku tentang kurangnya bersyukur. Yang pertama adalah menata niat. Jadi kita harus selalu ingat kalau kita ini maksudnya
kalau kita ini adalah manusia punya pencipta, makhluk yang diciptakan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita hidup di dunia ini kalau bukan untuk menghamba kepada Allah kayak gitu. Sok banget gak sih gue? Enggak ya. Ini kan namanya sharing. Oke, jadi gitu. Jadi kita harus nata niat kita kalau niat utama kita adalah untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Jadi orientasi kita yang utama adalah akhirat kayak gitu. Tapi kita juga udah sering dengar kan kalau dalam hidup kita tuh tidak boleh memberatkan satu hal, maksudnya nggak boleh memberatkan antara dunia aja atau memberatkan antara akhirat aja, gitu nggak boleh, tetap harus seimbang. Jadi kita harus nata niat kita kalau niat kita nih hidup di dunia ini emang untuk mencapai kekekalan akhirat, tetapi dengan tidak meninggalkan kehidupan dunia kayak gitu. Ya kalau kita mau zuhud terus tidak cinta dunia sih nggak masalah, cuma kan ini konteksnya kehidupan aku yang ya aku sadar lah, aku realize banget kalau aku tuh masih ya agak mencintai dunia kayak gitu. Yang penting kita udah menata niat kita kalau tujuan utama kita adalah kekekalan akhirat. Yang kedua, kita harus bisa memahami bahagianya diri kita sendiri. Kalau kita udah nata niat kita mau mencapai kekekalan kebahagiaan akhirat, tetapi dalam proses dunia ini saat kita melakukannya dalam keadaan kita tidak bahagia, kan itu semua tidak akan mudah. Dan orang yang paling tahu bagaimana bahagia bagaimana bahagia yang kita ingin itu cuma kita sendiri. Example contohnya kayak kalau kita nih bahagianya pengen banget kerja keras sekeras-kerasnya sampai punya banyak uang, terus nanti membagi-bagikannya kepada orang sekitar, membantu orang tidak mampu, gak peduli lah pokoknya, mau di luar kota, mau di luar negeri, mau jauh dari keluarga, mau jauh dari temen, gak apa-apa. Tapi ada juga yang bahagianya versinya adalah gak apa-apa lah, aku pendapatan aku cukup, yang penting aku dekat dengan keluarga besar, aku bisa berkhidmat kepada orang tua, aku bisa menemani masa-masa tua orang tua aku, dan birrul walidain di hari tua mereka kayak gitu. Itu pilihan kita sendiri, dan yang tahu bahagianya kita itu ya kita sendiri itu kayak gitu. Jadi kalau kita udah menentukan bahagianya kita itu yang versi kayak gimana, kita bakal bisa nentuin, finally kita bakal bisa nentuin tentang tujuan hidup kita itu untuk apa. Jadi tujuan hidup kita tuh nanti yang mau kayak gimana. Kalau example contohnya, kalau aku mau nih finansial cukup, tapi aku tetap mau hubungan aku dan hubungan keluarga aku tetap dekat, keluarga besar maksudnya. Jadi nanti walaupun setelah menikah aku tetap dekat dengan bapak ibu aku, dengan saudara-saudara aku kayak gitu. Tapi selalu ada sesuatu yang kita sacrifice untuk mendapatkan sesuatu yang kita ingin, ya nggak sih? Ya nggak? Bener apa enggak? Contoh yang tadi. Jadi kalau kita mau, aku mau nih nyari kemapanan finansial di kota besar, aku mau merantau. Jadi dia pasti dalam hatinya yang paling mendalam mensacrifice, mengorbankan perasaannya untuk tidak tinggal bersama keluarga besarnya, atau mungkin orang-orang yang tadi seperti memilih untuk bareng keluarga besarnya finansial biasa-biasa aja, mereka pasti dalam hati yang paling dalam mereka mensacrifice keinginan mereka untuk kayaknya kalau aku sebenarnya tinggal di kota besar nih, pendapatan aku besar nih, kayaknya aku bisa sukses nih. Pasti mereka memendam rasa itu. Tapi poin yang ketiga, yang keempat ya, nggak tahu lah pokoknya. Tapi poin yang keempat untuk kita tetap bisa bersyukur adalah kita tidak boleh
menyesali apa yang udah kita putuskan. Jadi kayak tadi, mau bagian finansial yang sebanyak-banyaknya tapi jauh dari keluarga, atau yang finansial yang biasa aja yang penting cukup, yang penting deket sama keluarga. Dan tadi aku udah bilang kalau setiap pilihan itu pasti ada hal yang kita sacrifice ya kan, yang kita korbankan. Dan kalau kita udah melakukan itu, kita tidak boleh menyesalinya. Kenapa ya aku memilih untuk ini, kenapa ya aku memilih untuk itu, kita nggak boleh. Maksud aku, menyesali itu akan hanya membuang-buang waktu kamu dan membuat kamu lagi-lagi tidak bersyukur, membuat kamu lagi-lagi melupakan kalau lo nih seorang hamba yang sebenarnya tujuan hidup kamu ini hanya untuk menghamba kepada Tuhan, kepada Allah, dan bersyukur atas kehidupan ini, kayak gitu loh. Jadi kalau kalian udah membuat a big decision kayak gitu, keputusan yang besar, kalau bisa kalau bisa jangan disesali. Itu akan membuang waktu kalian doang, membuang waktu kalian doang. Nah, setelah itu kita jangan lupa sih menanamkan pada diri kita sendiri bahwa apapun yang udah kita pilih, apapun yang terjadi saat ini, kita harus tetap bersyukur. Apapun yang kita dapatkan saat ini, walaupun tidak sama dengan yang orang lain dapatkan, itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi itu. Jadi poinnya adalah kalian tentuin dulu bahagianya kalian, tujuan hidupnya kalian. Tapi nanti atau sekarang jangan pernah menyesali apa yang udah kalian pilih. Dan itu hanya membuat kalian lagi-lagi kurang bersyukur, menyalahkan diri sendiri. Kayak, oh ya, ngomong-ngomong soal menyalahkan diri sendiri nih, aku juga kemarin ngobrol sama teman aku, kayak titik dimana kita sekarang kayak gini-gini aja nih, dan akhirnya titik itu membuat kita memaki-maki diri sendiri. Kamu nih kayak gini, kamu nih kayak gini, harusnya kamu nih kayak gini, harusnya aku mau nih kayak gini. Guys, kalau kalian ada di titik itu, please don't do that again. Jangan lakukan itu lagi. Emang siapa lagi yang mengapresiasi kita, mengapresiasi setiap langkah kita sampai detik ini, yang akan mengapresiasi kekuatan hati kita sampai bisa bertahan di titik ini selain diri kita sendiri? Itu siapa? Nggak ada. Terus kalau diri kalian sendiri aja mencaci maki diri kalian, gimana ya? Maksudnya kayak kalian nih mencaci maki diri sendiri, terus yang bakal mengapresiasi diri kalian itu siapa? Kayak gitu. Maksud aku, jangan menyiksa diri dengan hal-hal seperti itulah. Kalian kalau udah bikin decision, ya kalian harus jalani tetap, dan tetap tanamin dalam hati kalian kalau setiap langkah yang kalian ambil dan hasil yang kalian dapat dari langkah itu semuanya pemberian dari Tuhan yang harus selalu kalian syukuri, kayak gitu ya. Panjang ya, banyak banget. Aku emang yang kayak yang doyan ngomong banget. Kalau kata temanku, ini kalau udah cerita kita udah nggak punya lagi nih waktu untuk bercerita. Oke, terakhir nih. Kita terakhir kayak ngapain aja, mau pergi kemana aja ya kan. Maksudnya terakhir di video ini udah lama banget tuh. Hidup ini cuma sebentar, bentar banget. Dan kita harus selalu ingat, di hidup kita yang sebentar ini, kita adalah hambanya Tuhan. Kita adalah ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan artinya, karena kita hambanya Allah, karena kita punya pencipta yang menjamin kehidupan kita, artinya setiap langkah yang kita lalui, setiap jalan yang kita tempuh, setiap hal yang kita dapatkan, itu semuanya pemberian dari Tuhan. Jadi Allah emang udah memporsikan hal itu buat kalian. Allah emang udah memporsikan hal itu untuk diberikan kepada kalian. Jadi kalian harus
tetap mensyukuri setiap hal yang datang kepada kehidupan kalian. Even decision ya, pilihan kalian itu pasti juga pemberian Tuhan. Jadi Tuhan pasti sudah menggerakkan hati kalian untuk memilih jalan ini, Tuhan pasti udah menggerakkan hati kalian untuk memilih jalan ini, kayak gitu. Jadi karena kita emang udah sadar kalau kita hambanya Tuhan, jadi kita harus tetap selalu bersyukur untuk setiap hal, sekecil apapun hal yang kita dapetin, kayak gitu. Udah gitu aja ya. Thank you so much ya kalau yang udah mau dengerin sampai akhir, alhamdulillah. Kalau enggak ya kayak gitulah. Video ini hanya dibuat untuk memenuhi keinginan aku, mengungkapkan perasaan aku, bercerita tentang apa yang ingin aku ceritakan. Kalau aku pernah dengar, this is just a bad day, not a bad life. Jadi walaupun kalian punya banyak bad day, hari yang buruk, itu bukan kehidupan yang buruk. Kalian pasti punya titik bahagia, dan bahagia itu kuncinya adalah bersyukur. Oke guys, aku tadi bilang ya sebentar doang, nanti ini closing, ini kenapa jadi sampai beberapa menit. Oke, gitu aja ya, bye, keep fighting, see you.